Ini adalah contoh fungsi penggunaan fungsi linear ya, yaitu pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Nah, produsen akan dikenakan pajak setiap penjualan satu produk sebesar Rp3. Ini yang dikenakan oleh pemerintah kepada setiap produk yang dijual kepada konsumen, itu dikenakan pajak sebesar Rp3. Nah, pengenaan pajak akan merubah posisi keseimbangan baik terhadap kuantitas maupun terhadap harga. Kita akan menyelesaikan soal ini, bagaimana perubahan ini terjadi yang diakibatkan oleh pemberian pajak terhadap produk. Sebagaimana kita membuat kurva keseimbangan pada video sebelumnya, maka kita akan menggambarkan grafiknya lebih dulu ya. Nah, ini biasa adalah kartesiannya. Di sini adalah price, di sini adalah quantity. Nah, kita akan menyelesaikan ini dulu ya. Menyelesaikan fungsi demand atau fungsi permintaan. Nah, kita akan mencari titik yang memotong garis P dan titik yang memotong garis Q ya. Oke. Untuk titik yang memotong garis P, maka Q-nya adalah 0. P sama dengan 15 min Q. Nah, ketika Q-nya ada 0, maka 15 min 0. P adalah 15. Sehingga titiknya adalah 0,15. Ya, ini adalah 0,15 titik pertama. Selanjutnya, kita akan mencari titik yang memotong sumbu kuantitas. Ya, sehingga di sini maka P-nya adalah 0. Ya, P sama dengan 15 min QD ya. Ketika ininya 0, maka ini adalah 15 min QD. QD itu sama dengan adalah 15. Paham ya sampai sini ya? Nah, maka di sini adalah 15. Dan titiknya adalah 15,0. Nah, sama kita bikin garis lurus. Nah, ini adalah fungsi dari QD. Kemudian kita ingin menyelesaikan fungsi dari yang kedua, yaitu fungsi dari QS. Ya. Sama, kita akan menentukan dua titik, titik yang memotong garis P dan titik yang memotong garis Q. Oke, kita akan titik yang memotong garis P. Nah, oke, kita di sini aja. Ya, P sama dengan 0,5 QS ditambah 3. Nah, memotong garis P berarti Q-nya adalah 0. P sama dengan 0 ditambah 3. Maka P adalah 3. Ya, P adalah 3. 10 kalau oke, berarti 3 di sini ya. Ini adalah 3. Berarti titiknya adalah 0,3. Kita sudah menemukan titik 0,3. Ya. Nah, kemudian yang memotong garis Q, maka P-nya adalah 0 ya. 0,5 QS ditambah 3. P-nya 0, 0 sama dengan 0,5 QS ditambah 3. Ya, sehingga kita akan pindah minus 0,5 QS sama dengan 3. Ya, QS-nya berapa? Q-nya Q sama dengan min
3 dibagi 0,5. Maka titik yang kita dapat adalah min 6,0. Ya, anggaplah min 6 itu di sini min 6,0 ya. Nah, kita ambil garis lurus set. Nah, ini adalah fungsi supply. Nah, kita tinggal cari titik keseimbangannya. Oke, titik keseimbangannya ada posisi nih. Maka kita akan mencari dua titik yang memotong ini, ya, berapa price-nya dan berapa key-nya. Maka mencari titik keseimbangan adalah ketika syaratnya key S sama dengan key D, ya, atau price saat itu sama dengan price atau harga keseimbangan adalah sama harga saat supply dan harga saat demand. Ya, kita pindahkan ini saja, ini sama saja. Maka adalah kalau ini D ya, ini S ya. 15 min QD sama dengan 0,5 S. Ya, sebenarnya ini Q ya. Q sama Q ditambah 3. Kita kumpulkan angka dengan angka, huruf dengan huruf yang dipisahkan oleh persamaan, ya, sehingga 15 pindah menjadi min 3 sama dengan 0,5 Q ditambah Q. Ini adalah 12 sama dengan 1,5 Q, ya. Maka Q-nya adalah berapa? Q-nya adalah 12 dibagi 1,5. Q pada saat itu adalah 8. Ya. Nah, maka kita tinggal memindahkan, kalau Q-nya berarti 8 ya. Berarti Q 8 di sini. Ini 8, tinggal price-nya. Price-nya berapa? Ya, sama ya, price-nya itu adalah kita tinggal masukkan ke persamaan, ya. Maka price-nya itu adalah sama dengan 15 min 8. P sama dengan nih ya. Dari sini kan 15 min 8 karena Q-nya 8. P 18 kurang 5 berapa? Adalah 6. Maaf, 15 7 ya. P-nya adalah 7. Ya, P adalah 7. Sehingga titiknya di sini 8,7. Nah, ini adalah titik keseimbangan. Kemudian ya, harga itu dikenakan berapa? Dikenakan per unitnya itu adalah 3 sebagai pajaknya ya, 3 sebagai pajaknya. Maka di penawaran ya, pajak itu akan menaikkan harga ketika produsen menawarkan barang ya, yang awalnya barang ditawarkan oleh produsen dengan harga keseimbangannya itu adalah 7, kemudian karena ada kenaikan 3, maka ada penambahan 3 per unit ya, ada penambahan 3 per unit. Bagaimana caranya? Oke, saya akan menghapus, sehingga yang berpengaruh adalah sisi penawaran ya, yang berpengaruh adalah sisi
penawaran. Oke, penawaran berarti ini. Maka ini menjadi berubah, yaitu P sama dengan 0,5 QS ditambah 3. Berapa tambahannya? 3. Ya, ada penambahan 3. Maka fungsi penawarannya menjadi berubah menjadi 0,5 QS ditambah 6. Ya, ditambah 6. Kita buat grafiknya. Kita akan merubah fungsi penawaran menjadi 6. Fungsi penawaran berarti ini ya. Kita akan berubah grafiknya. Maka kita akan carikan titik P dulu, yaitu price-nya ketika Q-nya 0. 0 ditambah 6. Maka titik yang kita temukan adalah maka di sini price sama dengan 6. Titik yang kita temukan adalah 0,6. 0,6 ada di sini ya. Ini adalah titik 0,6. Kemudian kita ingin mengetahui titik yang memotong garis kuantitas Q, maka P-nya harus 0. Oke. Nah, kita pindahkan. P sama dengan 0,5 Q tambah 6. P-nya harus 0, maka 0,5 Q minus kan? Ini minus ya, sama dengan 6. Maka Q-nya adalah 6 dibagi minus 6 dibagi 0,5. Berapa? 12. Adalah minus 12. Maka di sini titiknya adalah min 12,0. Nah, titiknya ada di sini min 12,0. Sehingga kita bisa membuat garisnya ya. Nah, ini adalah QS terbaru. Dan kita akan menemukan titik keseimbangan terbaru. Ya, menemukan titik keseimbangan terbaru. Nah, caranya sama. Ya, caranya adalah kita akan syarat keseimbangan adalah ketika harga P pada supply sama dengan harga P pada demand, ya. Nah, hanya saja P supply-nya berubah. Maka P demand-nya adalah 15 min Q sama dengan ini yang demand, kemudian supply berubah 0,5 QS ditambah 6 ya, ditambah 6. Oke, sekarang berarti 6 pindah ke sini menjadi 15 min 6 sama dengan 0,5 QS ditambah positif ya, menjadi Q. Berapa hasilnya? Ini adalah 9 sama dengan 1,5 Q. Maaf nih guysnya, hapusnya kalau sama-sama Q ya, karena Q. Maka Q adalah 9 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 6 ya, maka Q-nya adalah 6. Nah, Q keseimbangan itu 6 dan kita menemukan titik 6, ya kan, tinggal kita masukkan saja di persamaan demand Q-nya ya. P sama dengan 15 dikurangi 6, P sama dengan 9. Harganya menjadi 9. Nah, harganya menjadi 9. Yang tadinya harganya 7, kenain pajak, harganya menjadi 9. Nah, ini contoh dari fungsi linear ya, yang diterapkan dalam ekonomi terhadap kurva keseimbangan
Kemudian kurva keseimbangan itu akan berubah ketika adanya pajak yang dikenakan. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.